Saya kedatangan tamu spesial, ya, dia adalah pemilik akun ceritasultan.id di Indonesia International Pet Expo. Saya juga penasaran, mau tanya-tanya sama beliau, apa dan bagaimana, apa motivasinya, kenapa dia berani, kenapa dia mau, dan lain-lain, ya. Tungguin saya. Mas Victor, apa kabar? Bagus. Siap. Siap. Bro, Siap, bro. gua ini hampir setiap hari muncul di feed gua, mau di TikTok, di Instagram, di mana-mana gitu ya. Lo semua, bro. Masa? Ya kan, dan Kok bisa? nggak tahu ya, lagi viral-viralnya kayak lagi momentum. Jadi gini, gua itu menganalisa gitu ya, yang sebelumnya nih sorry, gua tidak pernah lihat lo di mana-mana. Tiba-tiba lo muncul di mana-mana gitu kan ya. Apa yang melatar belakangi lo, kok lo beradu? Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Victor Tan Sulaksono. Saya sebagai salah satu co-founder Cerita Sultan. Dan mungkin pertanyaannya Om mengenai kenapa saya bisa ada nyalinya untuk bisa wawancara-wawancara orang. Jadi latar belakang saya itu sebetulnya saya dulu sekolah di Amerika, Om. Setahun saya melihat bahwa landscape di Amerika sangat-sangat beda. Oke, ya. Jadi orang-orang om-om ini mau kasih nasihat untuk saya. Jadi saya bisa ngomong ke CEO-nya Walmart, saya bisa bahkan ngomong ke tokoh-tokoh seperti kayak Elon Musk dan juga tokoh-tokoh lain yang sangat-sangat besar lah istilahnya. Dan saya melihat bahwa mereka tuh mau kasih nasihatnya, kasih ilmu. Jadi saya melihat bahwa di Indonesia tuh nggak ada seperti kayak gini. Oke, Dan saya lihat itu sebagai problem di Indonesia. Siap. Dan dari sana saya melihat bahwa business is all about solving problems ya. Problem solving kan. Indonesia ini sebetulnya nggak ada orang yang mau bagi-bagi gitu, berbagi antara mereka kena pajak atau mereka gengsi ataupun mereka korupsi gitu loh. Dan sebetulnya saya mau bikin platform apa nih yang bisa bikin mereka tuh mau ngomong mengenai mereka punya ilmu dan juga wawasan-wawasan terpenting mereka dan juga kasih nasihat lah yang penting-penting ke anak muda gini. Makanya saya bisa bikin Cerita Sultan. Ya, Cerita Sultan yang mengenai wawancara-wawancara orang-orang yang spesialis di bidangnya dan juga kasih nasihat-nasihat terpenting untuk anak-anak muda. Oke, kan kadang gini, ketika ada orang memiliki harta kekayaan, rasa percaya dirinya tuh bangkit secara otomatis. Bener sekali. Orang dengan latar belakang pendidikan tinggi, ya kadang-kadang secara otomatis, tidak seluruhnya, itu rasa percaya dirinya itu bangkit. Pertanyaannya, apakah brother Victor adalah dari latar belakang orang yang kaya raya itu? Oke, jadi kebetulan saya bisa dibilang privilege lah, privilege. Jadi orang kaya tuh bisa dibilang saya tuh bukan orang yang kaya banget, ya, yang dan itu maksudnya relatif istilahnya ya relatif semua ya, orang yang bilang kaya, orang yang bilang itu. Tapi saya itu keluarga di mana saya bisa comfort. Saya mau makan apa bisa, saya mau kemana aja bisa, saya sekolah di mana aja bisa, dan saya ketemu siapapun juga bisa gitu loh. Tapi mobilnya bukan mobil yang kayak tipe-tipe Ferrari begitu loh. Jadi semuanya semaksimal kebebasannya semuanya bisa. Kecuali mobil Ferrari ya. Karena emang keluarganya memang juga berprinsip. Jadi keluarga saya tuh kebetulan mereka mungkin nggak seberapa ya konglomerat begitu, tapi mereka tuh keluarga yang punya prinsip dalam kemanusiaan dan keimanan. Jadi Tuhan dan juga prinsip-prinsip tertentu itu semua ada. Oke. Terakhir, background pendidikan penting nggak? Kalau Victor sendiri untuk anak muda? Nggak, untuk Victor sendiri. Victor sendiri merasa sejauh mana peran pendidikan itu terhadap Victor hari ini? Oke, jadi untuk peran pendidikan menurut saya sih penting sekali ya untuk saya, terutamanya di bidang ini, karena untuk mendapatkan keterbukaan untuk menjajaki hal-hal baru ini didapatkan dari sekolah semua. Jadi problem solving, critical thinking, dan juga keterbukaan untuk networking itu semua mendapatkan dari sekolah. Tapi menurut saya sekolah bukan segalanya, Om. Sepakat. Terakhir, closing statement. Anak muda zaman sekarang harus ada keterbukaan untuk menjajaki hal-hal baru, khususnya inovasi baru. Thank you guys. Open minded. Terima kasih banyak.